Gak semua kejutan datang dari pemain yang dipanggil. Kadang justru kejutan terbesar datang dari pemain yang dicoret. Dan kali ini pengumuman skuad final Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday periode Juni bikin publik bertanya-tanya. Karena di tengah hilangnya beberapa nama besar yang selama ini jadi langganan Timnas, tiba-tiba muncul satu nama pemain muda yang membuat banyak fans heran seakan tak percaya. Kok bisa bahkan sampai mengalahkan pemain-pemain yang lebih berpengalaman. Ya, nama itu adalah Matteo Baker, seorang pemain muda yang kini sukses menembus skuad final Garuda dan secara tidak langsung menggeser nama-nama besar seperti Mes Hilgers dan Jordi Amat dari persaingan skuad kali ini. Tapi di balik itu ada satu nama yang juga membuat banyak pendukung Garuda tersenyum lega. Setelah menghilang sekian lama dari Timnas Indonesia, akhirnya Sadil Ramdhani kembali mendapatkan kesempatan mengenakan seragam merah putih. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang dibangun oleh pelatih Timnas Indonesia dan kenapa Mito Baker bisa masuk di skuad final kali ini? Nah, itu dia. Yuk kita bahas. Kalau kita melihat daftar pemain yang sebelumnya masuk dalam pemanggilan awal Timnas Indonesia menuju FIFA Matchday Juni, sebenarnya persaingan di sektor belakang sangat ketat, guys. Tim pelatih bahkan sempat memanggil puluhan pemain untuk diseleksi sebelum menentukan skuad akhir. Namun dari sekian banyak nama itu, perhatian publik justru tertuju kepada Matteo Baker. Kenapa? Karena Baker ini tidak ada namanya di daftar pemanggilan tahap awal. Dan ia juga bukan pemain yang mempunyai caps senior di klubnya. Dia ini masih muda banget, guys, umurnya 17 tahun. Kalau aku cek di Transfermarkt, belum ada capsnya bersama tim senior Melbourne City. Ia hanya tampil di National Premier League. Koreksi kalau aku salah. Jadi yang belum tahu apa itu National Premier League, NPL adalah kompetisi sepak bola tingkat kedua yang berada tepat di bawah E-League atau sistem liga semi profesional. Liga ini berfungsi sebagai jembatan bagi pemain muda atau klub regional untuk menunjukkan bakat mereka. Becker juga belum punya pengalaman sebanyak pemain-pemain senior lainnya. Tapi justru disitulah letak keistimewaannya, guys. Mito Baker datang membawa sesuatu yang saat ini sangat dicari oleh sepak bola modern. Kecepatan, mobilitas, dan keberanian bermain dalam sistem yang agresif. Dalam beberapa kesempatan bermain bersama timnas kelompok umur, Baker menunjukkan kemampuan bermain di beberapa posisi sekaligus. Ia bisa menjadi back tengah, back kiri, sampai wing back ketika dibutuhkan. Fleksibilitas seperti ini sangat berharga dalam sepak bola modern. Dan kalau kita boleh jujur melihat kondisi para pesaingnya, keputusan pelatih ini sebenarnya cukup masuk akal, guys. Nah, yang pertama, mari kita bicara soal kondisi Miss Hilgers. Kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Secara kemampuan individu, Mes termasuk salah satu bek terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Tapi sepak bola bukan hanya soal nama besar. Beberapa bulan terakhir, perjalanan Mes memang tidak mulus. Dipinggirkan dari skuad utama karena ada konflik internal dengan klub hingga cedera ACL yang dialaminya membuat ritme permainan Mes terganggu cukup signifikan. Dan sudah bisa ditebaklah kedatangan Mes Hilgers ini ke Indonesia cuma ikut latihan bareng timnas. Karena ia belum fit 100%. Biar bonding aja sama pelatih baru. Logikanya, cedera ACL ini butuh waktu yang sangat panjang. Dan kemungkinan besar pulih pada bulan Agustus ataupun September. Dia pun juga udah lama nggak main kan bersama klubnya. Dan sangat riskan juga bagi Coach JH membawa match di PMD Juni ini.
untuk melawan Oman dan Mozambik. Jadi jangan kaget jika ia tidak masuk skuad final dan hanya jadi penonton di tribun. Tim pelatih tentu membutuhkan pemain yang benar-benar siap tempur untuk dua pertandingan FIFA Matchday kali ini. Hal serupa juga terjadi pada Jordi Amat. Pengalaman Jordi sangat luar biasa. Leadership-nya sangat penting, tetapi usia tidak bisa atau tidak pernah bisa dilawan. Sepak bola internasional saat ini bergerak semakin cepat. Timnas Indonesia juga terlihat sedang memasuki fase regenerasi. Bukan berarti Jordi itu sudah selesai. Kemungkinan besar Jordi Amat disiapkan untuk Piala AFF Juli mendatang. Tapi untuk saat ini tim pelatih mungkin sedang mengirim pesan yang sangat jelas guys. Siapa yang paling siap, dia yang bermain. Dan Baker berhasil memenangkan persaingan tersebut. Yang menariknya, keputusan ini juga menunjukkan perubahan filosofi timnas Indonesia di bawah nahkoda John Hetman. Kayak zamannya STY dulu, banyak pemain muda yang diorbitkan ke timnas senior. Jadi hal yang wajar Coach Jiha mempromosikan Matt Baker ke timnas senior. Sekarang di eranya Hetman, pemain muda dipanggil untuk bersaing. Bukan jadi pelengkap, bukan jadi penonton. Kemungkinan bisa juga menjadi opsi utama. Dan itu kabar baik untuk masa depan sepak bola Indonesia. Karena regenerasi itu tidak bisa dilakukan secara mendadak ketika pemain senior sudah habis. Regenerasi harus dimulai dari sekarang, harus dimulai saat pemain senior masih ada. Sehingga ketika tongkat estafet diberikan, tidak terjadi kekosongan kualitas. Matteo Baker bisa menjadi simbol dari proses itu. Lalu bagaimana dengan Sadil Ramdhani? Nah, ini bagian yang mungkin paling membuat banyak fans bahagia, senyum-senyum tipis melihatnya. Karena nama Sadil sudah cukup lama tidak menjadi bagian utama timnas Indonesia. Awalnya aku mengira Sadil ini diproyeksikan untuk Piala AFF. Rupanya masuk juga skuad untuk skuad di FIFA Matchday. Kalau bicara soal kualitas individu, Sadil adalah salah satu winger paling eksplosif yang dimiliki Indonesia. Kecepatannya masih berbahaya, dribblingnya masih sulit ditebak, dan yang paling penting, dia memiliki karakter yang berbeda dibanding winger-winger Indonesia lainnya. Selama beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia lebih banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain dengan pola kombinasi pendek. Sadil menawarkan sesuatu yang berbeda. Dia berani melakukan duel satu lawan satu. Dia berani menusuk langsung ke pertahanan lawan. Dan terkadang pemain seperti ini sangat dibutuhkan guys. Ketika pertandingan mulai buntu. Kembalinya Sadil juga bisa menjadi bukti bahwa pintu timnas tidak pernah benar-benar tertutup. Selama performa bagus, selama masih bisa memberikan kontribusi, kesempatan itu selalu ada. Dan ini menjadi pesan positif bagi seluruh pemain Indonesia. Kalau melihat dua keputusan besar ini secara bersamaan, sebenarnya kita bisa membaca arah yang sedang dibangun tim pelatih. Di satu sisi ada Matteo Baker yang mewakili masa depan, di sisi lain ada Sadil Ramdhani yang mewakili pengalaman dan kematangan. Satu membawa energi baru, satu lagi membawa senjata yang sudah teruji. Kombinasi seperti inilah yang biasanya dibutuhkan tim nasional yang sedang berkembang. Bukan hanya mengandalkan pemain muda, bukan juga hanya bergantung pada pemain senior, tapi menciptakan keseimbangan. Dan skuad final kali ini terlihat bergerak ke arah tersebut. Jadi, kalau ada yang bertanya, kenapa Matteo Baker bisa masuk skuad final dan menyingkirkan nama-nama yang lebih besar? Jawabannya sederhana, karena sepak bola selalu tentang momen, tentang kesiapan, tentang siapa yang paling cocok dengan kebutuhan tim saat ini. Dan saat kesempatan itu datang,
Matteo Baker berhasil merebutnya. Sementara itu, kembalinya Sadil Ramdhani menjadi pengingat bahwa kualitas tidak pernah hilang begitu saja. Sekarang pertanyaannya untuk kalian semua. Apakah Matteo Baker layak diberi debut di Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni nanti? Dan apakah kembalinya Sadil Ramdhani bisa menjadi solusi baru bagi lini serang Timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.